individu. Nah, ujian prakteknya itu meliputi dua hal, nanti kita lihat. Yang jelas sekali lagi ujian prakteknya individu, jadi nanti kita janjian dan ujian prakteknya harus pakai Zoom karena saya mesti melihat kalian dan penampilan kalian. Jadi sekali lagi ujiannya individu. Oke, saya coba untuk share screen ya. Kita bicarakan lebih jauh. Oke, apakah gambarnya kelihatan? Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi ujian yang pertama itu khotbah. Nah, nanti kalian siapkan ini nih, kitab suci ini. Jadi nanti kalian baca dulu, baca kitab sucinya, terus kalian khotbah. Kitab sucinya dari ini, dari kitab suci Galatia 5, 1-15. Nah, yang akan saya nilai itu ini nih. Ini semua nih yang akan saya nilai. Jadi yang pertama, kesesuaian isi dengan tema. Tema kita kan ini ya. Tema kita tuh kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab itu apa sih? Contohnya apa ya, intinya gitulah. Nah, jadi nanti nilai kamu nih ada 4 nih. Kalau misalnya kamu kesesuaian isi dengan tema bagus, sangat baik nilainya 4. Kalau baik nilainya 3. Kalau cukup nilainya 2. Kalau kurang nilainya 1. Setidaknya sih berita gembiranya adalah kamu sudah punya nilai ini. Setidaknya nih. Nah, nanti kalau misalnya kamu menjadi baik atau sangat baik, nilai kamu akan naik. Tapi kalau misalnya kamu buruk, presentasinya buruk, nanti kamu setidaknya kamu sudah punya nilai ini. Tapi nilai ini cuma 10 berarti dari nilai maksimal. Nah, saya tidak mau, saya berharap kamu tidak mencapai ini, tapi sampai sini semua. Lalu perhatikan volumenya. Volume suara itu jelas. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai alat-alat bantu silakan. Lalu yang berikutnya adalah intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi itu naik turun, jadi ngomongnya tuh tidak membosankan. Kamu intinya gini, kamu coba ingat kamu Romo yang menurut kamu kalau khotbahnya berkesan tuh kayak gini. Nah, kamu mulai dengan itu. Bisa contoh dia bagaimana Romo itu berkhotbah dengan baik, banyak senyum, banyak cerita lucu atau apa gitu. Lalu perhatikan ekspresi juga dinilai. Ekspresi itu ya ekspresi ya, ekspresif. Jadi kamu nggak membosankan. Lalu penguasaan bahan juga. Penguasaan bahan. Jadi yang dinilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa 5? Ini cukup menjaga kemungkinan kalau misalnya kamu udah bagus nih ini, tapi volumenya kurang. Lalu yang lainnya kurang, ada yang bagus. Nah, ini untuk menjaga supaya variasi nilai kamu lebih banyak aja. Jadi itu yang dinilai. Jadi kalau kamu kurang di satu hal, angka baiknya kamu bagus di hal lain gitu. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kalian tidak ngerti? Karena minggu depan sudah mulai ujian praktek sih. Silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti saya terangin sebelum kita ke ujian satunya lagi. Iya, itu per pribadi. Maksimal waktu yang dikasih berapa lama? Untuk satu ujian 10 menit boleh. 10 menit. Minimal 10 menit. Karena kamu harus memastikan, maksudnya saya memastikan kalau misalnya nilai kamu jelek dan kamu ingin ngulang, gitu. Saya mesti pastikan itu sih. Soalnya kalau kamu sudah yakin kamu pede ya. Kalau gini kan Pak, kamu udah selesai. kalau kita ini kan khotbah, terus udah selesai nanti Bapak bisa kasih tahu, langsung kasih tahu bisa. nilai kita kurang apa. Bisa. Jadi bisa boleh perbaikan langsung.
Boleh perbaikan langsung. Boleh perbaikan langsung. Silakan. Saya kasih, makanya minimal tuh 10 menit kayaknya. Kalau mau lebih nggak apa-apa. Saya sih sediain waktu, karena saya punya hak untuk menentukan waktunya sih sebenarnya. Itu pertanyaan sangat bagus dari Kavi itu. Ada pertanyaan yang lain? Mengenai jadwal ujian praktek udah tahu? Kapan? Udah, Pak. Udah, Oke, Pak. udah tahu ya. Oke. Jadwalnya. Nah, selama masa persiapan, kalau kamu mau, misalnya kamu bilang sama saya nih, Pak, saya udah buat khotbah nih, Pak, coba Bapak periksa bagus apa enggak. Boleh. Silakan kasih tahu saya, ntar saya kasih tahu kurangnya apa. Atau kalau misalnya itu udah bagus, jadi nanti khotbahnya kamu boleh baca ya. Baca. Lebih baik sih sebenarnya baca. Cuma perhatikan eye contact-nya. Jadi kamu tuh jangan baca terus. Perhatikan eye contact, eye contact, eye contact. Nah, jadi kayak gitu. Kamu tinggal sesuaikan aja. Kenapa saya kasih tahu ini? Supaya saya pengen kamu dapat nilai bagus. Ini yang dinilai, ini penilaiannya. Jadi nanti kamu tinggal ituin aja. Tinggal usahakan aja. Jadi ini yang pertama. Yang pertama itu khotbah. Kita punya dua ya, dua ujian ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya lanjutkan ke ujian kedua. Oke, nggak ada ya. Oke, ini ujian keduanya nih. Ujian keduanya, kamu buat satu file presentasi, lalu kamu presentasikan. Nah, temanya apa? Ini temanya nih. Sikap dan tindakan jujur. Nah, lalu ini yang akan saya nilai nih. Nih. Jadi isinya tuh harus ini. Sama ini. Nah, lalu kamu nanti akan saya berikan tugas untuk mencari kasus kejadian tentang sikap dan tindakan jujur di masyarakat dan kemudian mempresentasikannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Nah, misalnya kalau contoh begitu kejujuran itu, misalnya kamu cari situasi yang menurut kamu ini tidak fair, misalnya tidak jujur, lalu kamu presentasikan, lalu ntar kamu kasih solusinya. Jadi gitu. Lalu kamu terangkan juga kenapa sih menurut kamu ini tidak jujur gitu. Kenapa sih? Kamu sertakan alasannya. Jadi sekali lagi yang pertama cari situasinya. Situasinya bisa real atau kamu bisa ambil dari internet juga boleh. Real itu maksudnya kejadian yang kamu alami. Kemudian yang kedua, kenapa kamu memilih itu? Alasannya apa? Nah, kemudian yang ketiga adalah analisa bahwa menurut kamu solusinya tuh seperti ini, Pak. Gitu. Gitu. Jadi 3 hal ya. Yang pertama, sekali lagi, cari masalahnya. Yang kedua, alasan mengapa kamu memilih masalah itu. Yang ketiga adalah solusi dari masalah itu. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Kamu harus cukup mengerti ya apa yang saya maksud ya. Kalau kamu salah mengerti, ntar nilai kamu jelek. Yakin tidak ada Pak, itu pertanyaan? maksudnya itu Pak, PPT-nya itu masukin kasus-kasus kejadian, masukin soal itu Pak, yang kita isi di dalam PPT itu soalnya. Jadi nanti gini, Kavi. Maksudnya soal yang dicari kita cari di internet, terus nanti kita masukin ke PPT-nya. Jadi logikanya gini, kamu harus membuat Zoom dan kamu invite saya ke Zoom kamu sehingga kamu bisa presentasi. Intinya gitu sebenarnya. Ini khusus buat ini ya.
Atau kalau mau dua-duanya juga boleh sih, kasus yang sebelumnya juga boleh. Jadi nanti untuk 2 soal ini kita mudahkan aja ya. Untuk 2 soal ini saya akan menunggu undangan Zoom kamu. Undangan Zoom kamu. Jadi misalnya gini, itu kan kita punya batas waktu tuh. Sehari itu kalau nggak salah 1 ujian praktek ya. Coba kamu cek jadwalnya deh. Sehari 1 ujian praktek apa enggak? Iya, Pak. Nah, jadi kamu janjian. Misalnya jam 8 sampai jam 9, Kavi. Jam 9 sampai jam 10, siapa? Jam 10 sampai jam 11, siapa? Jam 11 sampai jam 12, siapa? Nah, nanti antara jam segitu, saya akan menunggu undangan dari link Zoom kamu. Karena kalau misalnya kamu bisa nge-Zoom, kamu tuh bisa presentasi, bisa share, screen, bisa macam-macam gitu. Jadi itu. Jadi sekali lagi, kamu nanti tentukan misalnya 1 orang 1 jam, misalnya kamu kan berlima ya. Berarti misalnya Kavi pertama jam 8 sampai jam 9, Nia 2 jam 9 sampai jam 10, ketiga Pipit jam 10 sampai jam 11, keempat Angel jam 11 sampai jam 12, 1 jam berikutnya, lalu terakhir Bram 1 jam berikutnya. Nah, selama misalnya Kavi pertama, saya tunggu undangan linknya dari Kavi. Ini Pak, linknya. Lalu saya add kan. Nah, pada saat add, kamu bisa melaksanakan 2 ujian itu. Kayak gitu. Soalnya kalau yang file kedua kan kamu perlu share screen ya. Perlu share screen ya. Jadi kalau saya yang undang kamu, saya nggak bisa. Jadi mesti kamu yang undang saya, lalu saya masuk dan saya menyaksikan kamu presentasi pakai share screen itu. Kayak gitu. Nah, itu mengenai teknis sih, saya rencana membicarakan itu terakhir. Tapi nggak apa-apa kalau dibicarakan sekarang. Jadi kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini Kavi pertanyaannya bagus-bagus. Pipit punya pertanyaan, Pak, Yang di lain? kolom komentar. Nah, Kolom chat mau. coba kamu bacain deh. Nggak bisa ya. Sebentar. Dia nanya presentasinya tuh tentang apa, sesuai nama topiknya atau soal? Sesuai inilah. Ini materinya nih. Ini materi yang kedua ya. Nih. Kelihatan nggak? Ini materinya. Lalu kemudian kamu tugasnya ini soalnya. Ini soalnya nih. Presentasinya tentang apa? Presentasinya tentang ini. Yang tadi saya bilang. Jadi dalam presentasi itu, kamu kemukakan dulu sumber masalahnya apa. Lalu yang kedua, kamu kemukakan lagi kenapa saya memilih masalah itu. Lalu yang ketiga, kamu kemukakan solusi dari masalah itu. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan Pipit mengerti, tapi kalau enggak, kamu boleh tanya lagi sih soal hal lain. Bapak, kayaknya Ada baiknya lagi Bapak nulis di grup chat deh. Karena saya masih kayak nggak nyambung gitu. Yang nggak apa-apa, nanti kan ini kan saya rekam nih. Ini kan saya rekam. Zoom-nya saya rekam kan. Nanti saya upload di YouTube, nanti kamu boleh nonton di YouTube-nya. Kayak gitu. Oh. Iya. Oke. Oke, sekalian jawab pertanyaan kamu nih. Kamu yang nggak ngerti yang soal pertama apa soal kedua? Yang kedua ini, Pak. Saya nggak terlalu paham maksudnya. Oke, yang kedua ini ya. Pertama saya tunggu link Zoom kamu. Saya tunggu. Terus saya masukkan. Nah, terus pada saat kamu masuk ke Zoom itu, kamu lakukan ini, share screen, lalu kamu presentasi dari kayak sekarang. Saya kan sekarang presentasi kan.
Nah, itu kayak gitu. Lalu apa yang kamu lakukan? Sekali lagi, ini materinya nih. Ini kamu materinya ini. Lalu kemudian tugas kamu itu ini. Jadi 3 hal tadi. Kamu cari contoh kasusnya apa? Dari kasus tentang menemukan dan mengungkapkan sikap yang dan tindakan jujur. Kenapa sih kamu pilih ini? Misalnya kamu menemukan sikap yang nggak jujur tuh ini, misalnya penipuan, atau misalnya kasus koruptor, itu juga bisa kan? Atau kasus yang kamu temukan sendiri, misalnya kamu merasa bahwa kamu mendapatkan ketidakadilan dari seseorang, kamu ceritakan. Karena sifatnya berdua doang kan sama saya, kamu bisa katakan narasumbernya yang membuat ketidakadilan itu siapa. Kalau misalnya itu cerita asli kamu sendiri. Kemudian yang kedua tadi, kamu kemukakan kenapa kok kamu memilih itu. Apa yang menarik sehingga kamu memilih itu. Lalu yang ketiga, solusinya. Menurut kamu, solusinya itu seperti apa? Kayak gitu. Kira-kira mengerti nggak, Kavi? Jadi kita nyari Kalau nggak contoh mengerti nggak kasus, apa-apa. Oke, contoh yang kasus pertama. yang Yang kayak kedua? ketidakadilan. Terus kita ngasih tahu alasan kenapa kita milih kasus itu kan. Oke. Terus kasih Yang tahu ketiga? itu. Terus kasih solusi. Benar. Nah, gitu. Jadi maksimal slide Nah, PPT-nya berapa, Sob? terserah kamu, bebas. Yang penting menjelaskan tentang 3 hal itu. Oke, Pak. PPT Terima bebas. kasih. Ya. Oke, lalu jangan lupa saya juga menilai ini. Ini yang saya nilai nih. Perhatikan ini juga. Perhatikan ini. Mungkin kalau ekspresi, kalau kamu presentasi nggak begitu kelihatan ya. Kalau ekspresi, ya saya anggap aja kamu bagus lah. Untuk soal yang nomor 2 ini. Ekspresi bagus lah. Tapi kamu perhatikan ini, dan ini. Itu. Kamu perhatikan itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kamu harus meyakinkan kamu mengerti, jadi ntar kamu ini bagus. Kalau mau tanya, silakan tanya. PPT-nya juga kita boleh kayak ngasih nunjukin ke Bapak kan kayak boleh nanya ini udah benar belum? Boleh, selama proses Koreksi. menuju ujian praktek ini, kamu boleh mengganggu saya kapanpun. Dan kamu mesti memastikan nilai kamu. Itu sangat baik itu. Silakan lakukan apapun. Ibaratnya gitu ya. Lakukan apapun supaya nilai kamu bagus. Oke, Pak. Terima Jadi kasih. saya pengen kamu semua dapat ini nih, biar nilai kamu bagus. Yang prakteknya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Terus nanti saya upload ke YouTube. YouTube-nya ini, tenang aja YouTube-nya ini saya bikin private. Ntar kamu tahu ininya, linknya. Jadi cuma kamu yang nonton ini. Gitu ya. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kalian boleh leave. Jangan lupa soal yang tadi itu dikerjakan ya hari ini ya, kumpul hari ini ya. Ya, Pak. Oke, dadah. Thank you ya. Terima kasih, Pak. Kalian boleh leave, silakan. Ya, sama-sama. Terima Iya kasih, Pak. nih ya. Selamat siang. Selamat siang. Dadah.